Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim bakal bersilaturahmi ke rumahnya Pak Haji Aceng ya. Pak Haji Aceng ini memiliki kisah unik, meninggal 12 kali lalu hidup kembali. Kang Hakim jadi teringat sama wali soleh atau Syekh Soleh yang ada di Surabaya yang suka bersih-bersih Masjid Sunan Ampel. Beliau itu meninggal 9 kali lalu hidup kembali. Kalau Pak Haji Aceng lebih dari itu, 12 kali meninggal lalu hidup kembali. Dan untuk rumahnya sendiri, Pak Haji Aceng ini berada di gang sempit teman-teman, di gang kecil kayak gini. Tadi Kang Hakim nanya-nanya di depan, dikasih titik seloknya kan sama Pak Haji Aceng di sini. Nah benar katanya rumah Pak Haji Aceng masuk gang kecil ini, pas masjid ini ya teman-teman. Kita lanjut aja sambil berjalan, sambil nanya-nanya. Kebetulan di depan sini ada ibu-ibu yang lagi nyantai, lagi pada kumpul. Assalamualaikum Ibu. Ibu permisi, mohon maaf. Saya itu mau tanya kalau rumahnya Pak Haji Aceng di mana Bu ya? Di jalan sini, rumahnya di belakang. Di belakang apa? Dekat masjid. Oh dekat masjid. Berarti saya belok kanan sebelah sini Ibu ya? Iya. Oke siap. Ibu terima kasih Bu ya. Ya. Permisi Bu. Ya. Punten Ibu ya, punten. Nah, jadi kesini ya teman-teman untuk menuju rumahnya Pak Haji Aceng. Katanya itu belakang masjid. Bu punten. Nah ini masjid ya. Ini ada masjid. Katanya belakang masjid ya teman-teman. Ibu permisi. Punten, numpang tanya Bu, kalau rumahnya Pak Haji Aceng di mana Bu ya? Sebelah ini depannya. Oh depannya. Depannya. Siap. Ibu, makasih Bu ya. Enggak sama. Punten Ibu. Sebelah sini katanya teman-teman untuk rumahnya Pak Haji Aceng. Yang mana Bu? Yang sebelah sini. Oke. Silakan Dek. Sehubungan jalannya di sini kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang lewat, kita tuh harus berhenti terlebih dahulu. Nah, sebelum lanjut videonya ngobrol sama Pak Haji Aceng, Kang Hakim ingatkan terlebih dahulu buat para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Terus juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa di Kabupaten Bandung ada yang pernah meninggal 12 kali lalu hidup kembali. Assalamualaikum. Rumahnya Pak Haji Aceng? Iya, iya. Ini sama Pak Haji Aceng berarti? Iya. Oke, alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Nah, kita udah janjian lewat WhatsApp ya Pak Haji. Iya, iya. Dan Allah mempertemukan kita di hari ini. Oh iya, iya, iya. Pak Haji, saya tuh pengen ngobrol sama Pak Haji karena Pak Haji ini memiliki kisah yang sangat unik, Oh iya. yang sangat menarik, beda dengan orang pada umumnya. Oh iya. Oke. Iya. Pak Haji tinggal di sini sendirian aja? Ini sama keluarga sekarang. Oh, sama keluarga. Boleh. Saya ngobrolnya di mana Pak Haji enaknya tuh? Nah, di situ aja di kursi. Boleh, ayo Pak Haji. Oke. Aduh, sehat ya Pak Haji ya. Jag-jaguar ringkas nih Pak Haji. Alhamdulillah. Luar sehat. biasa, Masya Allah. Usia berapa tahun Pak Haji sekarang? Sekarang udah sama dengan Rasulullah sekarang. 63 tahun. 3 tahun. Masya Allah, luar biasa. Lahiran 6 tanggal 2 bulan 2 62 tuh. Kelahiran tahun 62. Iya. Oke, berarti sekarang udah usia 62, 63. 63 gitu. Iya, kan Oh iya. 2016 kan. 2026, 64 dong Pak Haji. 64 ya benar. Udah dapat bonus 1 tahun Udah- Pak Haji. Udah ada bonus, udah ada bonus. Dari Kanjeng Rasul. Iya. Benar kan Pak Haji? Iya. Pak Haji maaf, kan saya tuh tahunya Pak Haji itu ya dapat kabar katanya Pak Haji pernah meninggal 12 kali lalu hidup kembali. Itu tuh benar Pak Haji? Bukan 12 kali. Mm-mm. Ya, bukan 12 kali. Jadi ya, 11 hari ke malam 12-annya dapat mimpi. Dapat mimpi, dengan mimpi itu kan mimpi nyata orang tua itu. Jadi Pak Haji itu udah 12 hari meninggal, Iya. bangkit lagi dari kubur. Ya, bukan bangkit lagi, ya digali. Oh, digali. Digali. Gimana tuh ceritanya Pak Haji? Nah, digali sama orang tua. Soalnya kan pada pertama malam 12 itu pada pulang itu yang tahlilan udah pada pulang, Heeh. kan kedatanganlah yang berjubah putih Iya. bawa tongkat. No. Ya, jadi membangunkan, oh, itu membangunkan orang tua, bapak dulu yang dibangunkan. Kata yang jubah putih itu, Pak, kalau sayang sama anak gali lagi lah gitu. Nah, terus ke ibu, Bu, kalau sayang sama anak gali lagi. Ah, nggak percaya.
ibu bapak juga pada mustahil kalau orang udah meninggal 11 hari malam 12-nya udah busuk katanya. Nggak kata yang jubah putih itu nggak bakalan. Kalau kata Tuhan kun payakun pasti jadi, nggak busuk-busuk. Pas pas begitu dikumpulin lah orang-orang yang baru pulang tahlil jam 12 itu. Sudah itu setengah satu ya pada ngumpul. Nah disuruh bawa cangkul, bawa garpu sama singkup itu pada takut dia. Apalagi ngomong-ngomong keranda. Pada takut pada pulang lagi semua gitu. Bubar lagi. Bubar lagi semua. Nah sudah itu umumkan lagi ini bingkisan, balik lagi. Pada udah bingkisan apa bapak? Nah sekarang siapa yang mau ikut dengan saya? Ayo ambil cangkul segala. Ya akhirnya yang orang ngerti lah. Ustadz seperti ustadz kayak gitulah 19 orang. Bawa patromak semua. Ya bawa patromak 19 orang ditambah sama adik bapak sama kakak bapak. Jadi 22 orang. Berangkatlah ke sana ke pemakaman. Di situ udah pada bengong nih. Semuanya, yang mana Pak? Yang itu masih merah. Kata bapak saya. Coba gali. Akhirnya yang cepat gali adik bapak saya, Mamang gali. Yuk bantuin semuanya. Udah tengah-tengah kan kena kayu itu. Padung itu, kayu ketuk, wah pada loncat semua. Pada loncatnya karena apa? Nggak takut. Karena ada suara itu. Iya, ada Padahal ketuk. terkena padung. Nah, terkena padung. Gitu ya. Takut pada loncat. Nah, bapak saya ngomong, enggak, kan situ udah punya titel. Ya Ustadz kenapa? Takut. Nah, nanti juga itu juga bakal mati katanya. Nah, akhirnya dia malu punya titel Ustadz. Nah, akhirnya turun lagi. Nah, udah tengahnya padung itu kan ini papan kayu itu begini. Nah, di sini sela-sela papan ini ada keluar angin. Angin keluar. Duh, wangi minyak kasturi, loncat lagi. Takut bangun gatrok katanya loncat gitu. Takut. Karena mencium aroma minyak kasturi itu. Iya, Pada ketakutan yang dia gali pada kubur itu. ketakutan. Yang di pinggir mencium aroma minyak melati yang di pinggir itu. Akhirnya loncat. Yang nggak loncat 3 orang aja, bapak, mamang, sama Suan. Nah sudah itu biarlah buka. Ini kayunya ya nggak ada yang mau ini nerima. Berani ngambil berarti. Ya, semua kayunya nggak wangi kayunya biarlah sama bapak sama mamang ditaikan semuanya. Terus saya selaku mayat saya diangkat, nggak ada yang mau ngambil lagi. Udah begini kan segini. Nah, ayo cepet nih takut jatuh. Akhirnya dia diginikan sama bertiga. Jenazah bapak itu. Iya. Jadi jasad bapak itu dilempar. Dilempar sama 3 adik kakak. Nanti kakaknya dilempar. Sudah dilempar naik. Bapak dengan Suan sama Mamang naik. Mana kerandanya? Wah, pada loncat. Kan namanya kebun bambu di tempat makam itu. Pada geduk-geduk yang patromak. Tinggal nyisa 4. 19, akhirnya 7. Mati lagi 2, tinggal 5 nyisa 4. Masih terang si 4 tuh. Masih begini nih. Yang Pada gemeteran semua. Karena bawa pocong ya Pak ya? Aduh, keranda ambil di sini. Diambil kan keranda. Ini dilempar kan. Lagi sama temannya begini lagi. Pertama tinggal 2. Ini kesenggol katanya. Tinggal 2. Awas Pak Tomak 2 lagi jangan mati. Kata bapak saya. Diangkat sama bapak saya sama mamang. Masukin, tutup, kunci. Ya siapa yang mau mikul? Gantian. Wah bapak dulu ini udah keringatan. Kata bapak dengan Tuhan itu. Biarlah. Kata adek bapak saya yang bontot itu. Biar sama ayah sama saya aja lah. Kak, ya. Bapak saya sama adek. Bapak saya gini. Udah tengah-tengah kan jauh dari situ ke sini. Aduh, gimana? Gantian. Ada yang gantian. Ustadz itu. Ustadz sekarang udah pada meninggal. Oh sudah pada wafat. Yang dulu gali kuburan bapak itu? Iya, udah pada wafat. Semua udah pada wafat. Nah, tuh. Udah itu. Nyampelah ke rumah. Udah nyampe ke rumah. Nah, mana orang yang
tadi ngikutin ke itu, Ke makam, ke ke makam, kuburan. nggak ada satu orang pun. Nggak ada yang ngikutin ke rumah sini. Nah, pada pulang itu tuk ke rumah masing-masing. Ketakutan Dia mungkin ya Pak takut. ya. Bukannya masuk kamar mandi, masuk kamar langsung semut itu. Nggak beres-beres Di dulu, tanah merah. nggak bersih-bersih dulu berarti ya Pak ya. Makanya pagi-paginya pawai spray itu dijemur, spray. Karena kotor. Kotor. Tuh. Nah, ini cerita dari orang tua ya, sewaktu saya 3 bulan udah sehat gitu ya. Nah, sudah itu. Jadi posisi Bapak waktu digali kubur 12 hari itu Bapaknya masih kondisinya mayat. Masih mati. Masih mayat, belum sadar. Belum masih mati. Belum masih, ingat Bapaknya. nggak ada napas. Oh, Masih nggak- ingat. Tapi ini udah dibuka ini. udah dibuka. Ini belum. Ini dua belum. Mm-mm. Ini dibuka aja ini. Ikatan ini buka. Jadi Bapak kayak pocong kayak gitu. Kayak pocong. Berapa lama itu sampai sadar tuh Pak? Nah, sampai malam Jumat lagi. 1 minggu. Hmm. 1 minggu lamanya berarti Pak. Nah, akhirnya gimana? Duh, kita mah harus kumpulin ini para kiai, jangan para ustadz lah. Ustadz ketakutan. Nah, ngambillah di 9 pesantren. Mm. Pesantren ke-1 Baitul Arqam Mama Kiai Ali Imron ya. Mm-mm. Pesantren kedua Ajengan Aca, namanya Ajengan Aca, Cidawolong, Majalaya. Dulu pesantren Nagreg, Jalan Nagreg tuh. Mm-mm. Pesantren Nagreg. Bapak Kiai Masum Jamil. Terus pesantren keempat sampai ada dari Jawa Timur tuh. Dari di Tebu Ireng tuh. Jombang. Bapak Kiai Asmuni. Bapak tokoh-tokoh semua. Terus Bapak Arif Saripudin Pandeglang Banten. Terus Bapak itu anak buah Bapak Aang Nuh Cianjur itu lupa tuh. Gentur berarti. Gentur Cianjur. Yang penting selalu 9 aja tuh. 9 orang, 9 Ya, 9 kiai tokoh. besar, ulama karismatik Ya. berarti Pak ya. Ya. Heeh. Mengumpulkan itu berapa hari Berapa hari? Dari mulai malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, sampai malam Rabu kita baru datang semua kumpul. Nah, malam Rabu. Jadi malam Rabu, malam Kamis, tapi malam Jumat di 3 malam itu. Jadi 3 malam katanya 9 orang itu energinya disatukan. Satukan energi semua katanya. Tapi bukan kata saya, itu kata orang tua ya. Saya udah sembuh 3 bulan. Posisi Bapak masih jadi mayat ya Pak Masih ya. mayat. Nah, sekarang sebelum ini sebelum energi kita yang Yusun Wali 9 itu disatukan, dibuka aja yang di sini dan kaki. Heeh. Dibuka aja. Wah, semuanya. Begini aja. Nah, ada Kiai Bapak Ali Imron Baitul Arqam pegang ini. Gimana Pak Kiai? Masih mati. Nah, masih mati. Oh iya, masih mati. Nah, sekarang satukan energi. Jam 9 tuh satukan. Kata mama saya nanya di doanya apa ayat suci Al-Quran? Ya, ayat suci Al-Quran. Yang didoakannya ini surat Yasin katanya. Surat Yasin 3 kali, dok, surat Yasin 3 kali deh. Tapi disatukan energinya, dok. Oh, terus udah tamat. Kan terakhir surat Yasin ada yang namanya inama amruhu ida aroda Saya sayan aliyakul lalahu kun fayakun. kun 3 kali kunnya tuh. Hah. Kun fayakun. Nah, begini semua tangan ke mayat, Heeh. ke jasad saya tuh, tangan 9 tuh. Di sini 4, di kepala Bapak Ali Imron 1, jadi 9 nah. Sudah gitu. Nah, baru begini tutup sama sapu jaga. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sudah itu mana yang mengandungnya, kata Bapak Kiai Ali Imron. Ini ibunya yang mengandung sini. Pegang dadanya. Digini dadanya digini, langsung dengar sama telinga. Begini aja ibu saya. Nah, sudah itu ada suara tuk, ada yang mukul apa tuh, di dalamnya,
Duh, Kerasa Bapak itu? terasa bukan terasa saya, terasa mama saya. Heeh. Sama kan nggak Masih nggak ingat, masih nggak ingat ya Pak ya? Duh, Pak Kiai, Pak Kiai ada suara bukan? Coba saya kata Bapak Ali Imron. Wah enggak, ya. Oh pantesan kan ibu mas yang mengandungnya katanya. Terus bu terus bu. Nah udah gitu, nah makin kencang kan ya. Duk. Nah, nih bapak jangan aja coba bapak jangan aja. Pak jangan. Kedengaran coba bapak jangan aja. Duh. Ini berjantung katanya. Kata Pak jangan aja, jantungnya udah tutukan tapi belum ada napas katanya. Nah sesudah itu biarkan ibu mundur dulu bu 1 meter. Sudah itu kita berdoa, tapi pada begini dulu, pada kasih tahu dulu begini, nggak tahu doa apa, tapi disatukan. Udah beres doa, tuh jadi muka saya itu digini, nah 3 kali, sudah 3 kali gini, nah baru kapas dibuka, cocok kapasnya buka, kapas dibuka. Udah ini jangan dibuka kapas ini, udah tuh begini. Nah saya sudah begitu, nah tangan saya langsung begini katanya. Nah tangan saya langsung begini. Ngelapes. Nah ngelepet. Nah kaki kan begini keras begini, jadi begini. Nah udah gitu begini. Nah ini kan leher kayak keras gini, jadi begini. Nah begini aja tuh begini tuh. Nah saya ada suara dari saya, kata mama saya. Gimana mama suara saya itu? Nah, kayak gitu kayak suara hidup. Nah, Kayak yang ruh masuk lagi ke ya, jasad. Ya, ada gitu. 1 kali, terus 1 kali lagi, 1 kali. Jadi 3 kali. Itu tuh 3 kali. Sesudah itu pegang lagi sama mama saya angat. Duk-dukan nggak ada tapi angat. Nafas belum ada. Angat lah. Pakai kiai angat. Oh iya angat. Tapi ini kapasnya dibuka, tapi ini keras, masih keras tapi angat. Biar. Terus dikerulok semua semua dikir semuanya tuh dikir. Nah sudah itu, nah ini apa, mulut saya mulai buka tapi belum ada napas, masih anget. Nah sesudah itu gitu cekluk satu oh gitu, masuk mulut saya itu masuk pasti tuh dah gitu. Pegang sama ibu saya di dada saya. Ada suara angin keluar. Napas berarti Pak ya? Keluar. Terus diisap lagi. Keluar lagi. Normal aja. Nah, sudah normal. Jadi lembek. Dari keras itu lembek sekarang. Siapa yang mau gendong? Biar saya aja, kata Bapak Kiai Ali Imron yang punya pesantren Baitul Arqam. Sama Bapak Lima dia dudukin di sininya. Dudukin. Nah, kata Bapak Kiai Ali Imron, para kiai semua, ambilkan gelas kosong 5. Yang 1 isi air putih, yang 2 isi air susu, yang ketiga isi air surat Yasin, yang keempat isi air ayat kursi, katanya. Yang kelima isian air kelapa muda, air kelapa. Nah sudah gitu ibu saya, kata Pak Kiai Ali Imron, minjem alat ibadah ibu ini mekena, minjem ini yang bersih. Nah ini habis diistrikan nih, ditutup semua sama gelas, tutup, kasih doa. Dan itu buah-buahin lagi. Nah, coba kasih minum, nanti ngomong kan, milih pasti cina gitu. Nah benar saya langsung, tapi mata masih merem, tapi milih. Sudah ingat berarti posisinya. Ya, tapi masih merem, belum ingat gitu. Masih gelap, nggak kedengar masih merem. Ini bisa buka, haus. Nah saya haus, tapi tangan saya udah, nah enak pegang langsung ke air surat Yasin. Nah pegang, udah itu udah pegang gini. Bapak ini bapak bukan ini Kiai, tapi mata masih merem,
masih ada dikunci, kayak dikunci nggak bisa buka. Tapi tahu saya tuh, tahu Pak Kiai ini pakai bapak saya yang ngeyugakan saya dulu, dan bapak yang benar apa, angkat bapak ini, tangan saya ini lemes, nggak ada tenaga. Kedengar nggak kedengar, kelihat nggak kelihat, ini masih dikunci. Nah diangkat sama bapak saya, masukin, bukan kayak air, kayak agar gitu, Rasanya kayak itu. agar rasanya, peluk 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 peluk. Nah 1 menit kemudian celak 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 celak. Nah buka aja mata, sudah buka mata, lalat diri itu belum kelihatan, baru buka aja, baru kedip mata itu, tapi belum ada penglihatannya. Nah sudah itu, nah yang pertama ini deh, nah ini ngung, oh, kedengar langsung ini mah, oh, kedengar suara ibu, ingat suara bapak di mana ibu itu kan udah buka matanya, belum melihat bu, masih kedip mana ibu, beliin bapak beliin, udah gitu. Begini, udah begini peluk sama saya. Nah, lama-lama kata pakai ahli Imron itu, coba ini air kelapa, buang separuh. Nah, buang separuh, isi tambah sama ayat kursi, gabung, mau dikeramasin 3 kali. Udah kemarin itu, jangan dipakai handuk, jangan, biarkan kering sendiri. Nah, kering ini, kedip-kedip matanya, kedip. Nah kelihatan, baru kelihatan, oh para kiai, saya itu dari mana, bukan dari mana dek, kata ibu saya, kamu itu tadi kubur. Nah baru nangis di situ, baru sadar, nangis di situ, nangis, wah beneran, berapa hari, 11 hari ke malam 12-annya, tapi tetap kamu itu mati. Akhirnya ngambil para kiai. Nah 5 hari kemudian sampai ke malam Jumat lagi baru, nah sekarang nih kita hidup lagi, oh gitu. Nah itu tuh cerita kata orang tua, bukan kata cerita saya. Itu teh kejadiannya tahun berapa sih Pak? Kejadiannya tahun 1980. 1980, berarti posisi Bapak itu masih bujang ya, belum menikah? Masih bujang. Oh iya. Sesudah kita sembuh 1 bulan, pada datang Gala Media, pikiran rakyat ke sini, cuma ditolak sama bapak saya. Kenapa? Ditolak, jangan, kamu yang enak nanti bisa ngejualin koran kan, udahlah ditutup. Datang lagi nih di Gala Media, di harian Minggu, datang ke sini harian Minggu, terus Kompas datang, Pak bukan yang begitu, bukan, nanti ada milik buat si bapak ini. Wah enak kamu, kata bapak saya. Jadi waktu dulu viral ya Pak ya? Viral. Udah viral. Kalau ada HP kayak viral mah pasti viral. Kalau udah zaman sekarang tuh udah viralnya luar biasa Pak. Kalau dulu kan HP jadul, nggak bisa viral. Jadi banyak juga wartawan yang datang pengen wawancara Bapak karena fenomena yang sangat nyata. Sudah 12 hari meninggal, lalu bangkit lagi, hidup lagi ya Pak ya. Sebenarnya sih bukan bangkit ya Pak ya, karena ada sosok malaikat mungkin, sosok malaikat yang datang membangunkan ibu dan juga bapak ya, Pak Haji. Harus digali lagi. Padahal posisi dari kuburannya itu masih posisi mayit ya Pak ya. Jasadnya itu masih mayat. Berarti berhari-hari di rumah ini Pak. Berhari-hari di rumah ini posisi mayat. Baru terkumpullah 9 kiai. Setelah mendoakan itu baru atas izin Allah kun fayakun, Bapak bisa hidup kembali dan bisa menjalani hidup sampai sekarang. Berarti lamanya itu berapa itu Pak sakitnya tuh? Kata Bapak kan tadi sempat 20 hari sakit mah. Sakitnya. Sakit 20 hari, kalau dulu namanya tipes sakitnya. Jadi tipes, nggak bisa makan, nggak enak makan. Syariat Bapak meninggal dunia itu karena punya penyakit. Tipes Oke. Jadi digali kuburan dari 12 hari, setelah sadar, setelah ingat mah nggak sakit lagi Pak? Nggak, alhamdulillah nggak sakit lagi. Alhamdulillah ya. Jadi bisa mengobati sendiri gitu, kadang-kadang orang lain bisa diobati gitu. Oh, jadi semenjak kejadian itu Bapak mempunyai kelebihan? Ya, jadi bisa mempunyai kelebihan. Mana saya melihat wajah orang, saya tahu, oh ini orang kurang baik nih. Tahu kita. Kalau saya nih gimana orangnya? Oh enggak, ini transparan orangnya. Alhamdulillah Pak ya. Karena tujuan saya datang ke sini dapat kabar, dapat informasi seperti itu. Ya udah Pak,
ini sehubungan udah maghrib, nanti kita lanjut lagi videonya di video berikutnya. Ya, Awal mula Bapak meninggal gimana, Ya. terus ruh Bapak itu seperti apa. ya. Oke. Nah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Karena sehubungan sekarang udah berkumandang adzan maghrib, Ya, adzan maghrib. kita melaksanakan Ibadah. sholat maghrib dulu berjamaah. Iya. Lanjut lagi obrolan bersama Bapak. Iya. Tadi karena sempat senggol-senggol dikit, katanya ada dari pikiran rakyat, dari mana, dari Segala- koran, iya, datang semua. harian Minggu segala macam. Bahkan ada yang Kompas. ikut SDSB apa Ada namanya? ya yang siap dipanggil Hmm. waktu zaman SDSB sama Hmm. itu dapat semuanya GLI gitu. Gitu. Jadi keluar nomornya ya Pak. Iya, 4 nomor keluar pada menang tuh. Jadi banyak yang kayak mendadak. Oh, mereka mendadak orang Majalaya semua tuh. Ya Bapak. Ya udah ya teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hangki pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bila penasaran dengan cerita yang selanjutnya, tontonin terus, pantengin terus channel YouTube Rizkuna Channel. Nanti bakal tayang video part 2-nya tentang Pak Haji Aceng ini. Kita sholat maghrib jamaah dulu Pak ya. Ya, Iya Pak. nanti di alam sana nanti diceritakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.